Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nazwa Maulana Basya dari kelas 4D dengan NPM 23110404065. Di sini saya akan melakukan tes praktek untuk UAS Matkul Statistik dengan melakukan dengan melakukan 5 tes, yaitu tes validity, tes reliability, tes normality, tes homogeneity, dan juga tes hipotesis di PSPP. Langsung saja, yang pertama saya akan melakukan tes normality. Eh, eh, Maksud saya akan melakukan tes validity. Jadi, tes validity ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah instrumen yang digunakan untuk penelitian itu apakah instrumennya layak atau tidak untuk digunakan. Jadi, sebelum melakukan penelitian, researcher itu harus memeriksa apakah eh, instrumen yang digunakan kayak kuesioner, pertanyaan, dan juga tes itu apakah layak atau tidak untuk digunakan di setiap butir pertanyaan yang ada itu apakah valid atau tidak, layak atau tidak untuk digunakan. Jadi harus dilakukan tryout terlebih dahulu dengan cara memberikan soal ini ke peserta yang terpilih. Semisal kita akan melakukan penelitian di kelas 4D dan juga 4E. Berarti kita harus melakukan tryout terlebih dahulu dengan memberikan instrumen soal atau kuesioner ini kepada kelas 4F misalnya. Jadi di sini ada pertanyaan 1 sampai 15, lalu untuk partisipan ada 20 partisipan. Di sini ada angka 1 dan juga 0, jadi 1 ini untuk jawaban yang benar dan 0 ini untuk jawaban yang salah. Lalu untuk tes validity di PSPP yang harus kita lakukan pertama itu adalah mengcopy data value yang ada di sini. Kita copy semua, kita copy. Lalu kita pastekan ke PSPP-nya di bagian data view. Paste. Memang di sini sedikit agak lama saat paste data yang ada dari Excel. Kita tunggu. Baik. Setelah datanya muncul semua di sini, lalu kita ke variable view. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus memastikan apakah nama dari variabel ini boleh diubah, tapi boleh juga enggak. Yang pasti harus diubah itu yang terakhir, itu harus diganti menjadi total. Lalu desimalnya dinolkan semua, tapi boleh juga tidak. Tapi lebih baik dibuat nol semua agar tidak bingung nanti saat melihatnya. Lalu dipastikan untuk di bagian measure ini dalam bentuk scale semua. Kita kembali ke data view, kita analyze. Untuk validity test ini kita pilih yang bivariate correlation. Semua variabel kita copy, semua kita pindahkan ke bagian kanan, lalu kita open. Lalu di output, nah di sini harus kita cek significant value-nya. Berdasarkan kriteria dari validity test, apabila variabel itu nilai significant value-nya di atas 0,05, berarti dia invalid. Kalau dia di bawah 0,05, berarti variabel tersebut valid.
Jadi harus kita periksa significant value setiap variabel. Yang pertama, variabel satu, significant value-nya 0,00, berarti dia valid. Lalu yang kedua, significant value-nya 0,01, 0,001, berarti dia valid. Lalu variabel ketiga, 0,021, berarti dia juga valid. Lalu variabel keempat, 0,006, berarti dia valid juga. Lalu variabel kelima, 0,597. Nah, ini kan di atas 0,05, berarti dia invalid. Harus dicatat itu kalau dia invalid. Lalu eh, variabel 6, 0,892, berarti dia invalid juga. Lalu variabel 7, 0,017, berarti variabel 7 tuh valid. Lalu variabel 8, 0,638, berarti dia invalid. Lalu selanjutnya variabel 9, significant value-nya 0,496, berarti dia invalid. Lalu variabel 10-nya 0,009, berarti variabel 10 itu valid. Lalu variabel 11 0,638, berarti invalid. Variabel 12 0,004, berarti valid. Variabel 13 0,146, berarti invalid. Variabel 14 0,638, berarti invalid. Dan variabel 15 yaitu 0,000, berarti dia valid. Lalu dari sini setelah kita tahu mana saja item yang valid, mana item yang invalid, yaitu item yang valid ada variabel satu, 2, 3, dan 4, lalu ada variabel 7, variabel 10, dan juga variabel 12 dan 15. Nah, jika sudah tahu, jika kita menemukan item yang tidak valid, itu harus kita pindahkan, harus kita buang atau diperbaiki.